kita sebagai relawan adalah ikut istilahnya memberikan penyuluhan dan pencegahan. Desa bersih narkoba, Kersinan. Rencana ataupun cita-cita kita mewujudkan Kelurahan Jatisarono bersih dari narkoba. Ini wujud nyata yang betul-betul bisa mengamankan warga Jatisarono. Jatisarono bersih narkoba bisa mewujudkan menjadi kelurahan bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Kantor Persatuan Bangsa Politik Kabupaten Kulon Progo, yang ketiga Bapak Penabu Kabupaten Nanggulan, yang keempat Bapak Lurah Jatisarono, dan yang kami cintai para peserta calon relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah dikaruniai kesehatan sehingga dapat berkumpul di pendopo Kelurahan Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang keempat, penandatanganan berita acara pelantikan oleh perwakilan yang dilantik disaksikan dari pejabat Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo dan BNN Daerah Istimewa Yogyakarta dan pejabat yang pelantik. Dan acara sesi yang kedua, sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Lurah Jatisarono, yang kedua Panemu Nanggulan, yang ketiga pejabat dari Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, dan yang keempat pejabat dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima doa, dan yang keenam menyanyikan lagu Padamu Negeri, dan acara yang ketujuh penutup. Keputusan Lurah Jatisarono Kabupaten Nanggulan Kabupaten Kulon Progo nomor 55 tahun 2021 tentang pembentukan relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono Kabupaten Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Lurah Jatisarono menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, menetapkan relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono Kabupaten Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua, fungsi relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono sebagaimana dimaksud adalah: 1. Sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. 2. Sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri. 3. Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan. 4.
sebagai fasilitator yang menjembatani BNNPDIY dengan seluruh stakeholder. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APB Kelurahan Jati Sarono. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jati Sarono pada tanggal 22 Desember 2021. Lurah Jati Sarono Arif Budi Santoso dicap dan ditandatangani. Yang keempat, Ibu Uti Suryanti, dan dimohon saksi dari pejabat Kesbang dan pejabat dari BNNPDIY. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, saya atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini mengukuhkan relawan anti narkoba Kelurahan Jati Sarono untuk berperan aktif dalam upaya PKGN. Saya percaya bahwa Kelurahan Jati Sarono akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Penyerahan dan pemakaian seragam relawan anti narkoba secara simbolik kepada perwakilan relawan dan nanti diikuti para peserta di pendopo ini agar memakai seragam yang telah diadukan.
dibantu oleh Bapak Cahya Ahmad SIP. Ikrar ini nanti untuk didirikan bersama ini. Ikrar relawan anti narkoba. Kami relawan anti narkoba. Kelurahan Jati Sarono. Pada hari ini. Rabu 22 Desember 2021 berikrar. 22 Desember 2021 berikrar. 1. Bersedia mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat melalui berbagai media secara masif. 2. Bersedia memotivasi, membantu dan mengajak penyalahguna untuk mau melakukan rehabilitasi. 3. Bersedia menginformasikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada BNNP atau kepolisian. 4. Bersedia bekerja sama membantu tugas BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 5. Bersedia menciptakan Kelurahan Jati Sarono bersih narkoba. Para perwakilan dimohon untuk ke tempat masing-masing dan hadirin dimohon duduk kembali. Ada beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan Lurah Jati Sarono selaku Ketua Relawan Anti Narkoba, dan untuk itu waktu tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN Provinsi DIY atau yang mewakili, yang kami hormati dari Kesbangpol Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Bapak Ibu Kapano Nanggulan, yang kami hormati Bapak Pamong
dari unsur kasih staf dan dari Bapak Dukuh Sekalurahan Jati Sarono. Yang kami hormati dari unsur LKK, dari Karang Taruna, Linmas, tokoh masyarakat, LPMD, dan para relawan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi menjelang hari ini kita masih diberikan rahmat dan barokahnya sehingga dapat berkumpul di aula Kelurahan Jati Sarono dalam rangka pengukuhan relawan anti narkoba. Tanpa juga kami selaku tuan rumah pertama mengucapkan selamat datang dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam kami menyambut dan menyediakan tempat dan lain-lain ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dasar dari pembentukan Desa Bersinar, ya kebetulan Kelurahan Jati Sarono ini ditunjuk sebagai salah satu kelurahan yang terdapat relawan bersinar, ya, selain dari Wates, Panjatan, Sentolo, Pendoworejo, dan Kelurahan Jangkaran. Kelurahan Jangkaran sebagai pilot project ya yang dikeluarkan dalam SK Bupati nomor KP nomor 309/A/2021 yang ditandatangani tanggal 28 September tahun 2021. Jadi Kelurahan Jangkaran ada satu yang ditunjuk sebagai pilot project untuk Desa Bersinar atau bersih dari narkoba. Dan unsur yang kami libatkan, misalnya Bapak dari BNN dan Pak Manewu, unsur yang kami libatkan dari yang menjadi tim relawan anti narkobanya dari Karang Taruna, dari Linmas, kemudian tokoh masyarakat, dari PKK, kemudian Pamong, dari Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi semua unsur kami libatkan agar semua dapat terlibat dalam relawan ini. Seperti saya sampaikan bahwa nanti tugas kita sebagai relawan adalah ikut istilahnya memberikan penyuluhan dan pencegahan sekaligus sebagai tim yang nanti bekerjasama dengan instansi terkait dari BNN maupun dari kepolisian untuk senantiasa kita bersama-sama menjaga kelurahan kita dari narkoba dan sejenisnya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa untuk relawan ini sudah kita tetapkan sebanyak 50 orang dan kita tetapkan dalam SK Lurah Jati Sarono nomor 55 tahun 2021. Dan saya dari Bapak BNN, mungkin kalau kemarin kita disampaikan untuk memakai rompi, untuk dibikinkan rompi, mungkin pertimbangan satu dan lain hal kita buatkan semacam ini Bapak. Jadi mudah-mudahan bisa dijadikan satu permasalahan. Yang penting nanti kami itu tugasan kami bisa dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya bahwa untuk kegiatan ini, pembentukan dan sebagainya, kita menggunakan anggaran dari APBK tahun 2021 yang mana sudah disetujui juga oleh BPK untuk anggaran perubahannya. Dan kemudian tahun depan, karena tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi, tahun depan tahun 2022 kita akan mensosialisasikan tentang bersinar ini sampai ke tingkat perdukuhan, yang mana kami mendapatkan Bapak Dukuh, kemudian dari Karang Taruna sebenarnya bisa mensosialisasikan hal-hal yang dapat yang kami sampaikan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang terkait dengan bersinar ini tentunya kami selaku yang ada dituakan di Kelurahan Jati Sarono ini mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah kabupaten yang telah mempercayakan Kelurahan Jati Sarono sebagai pilot project untuk pemberantasan narkoba. Dan kami masih berharap bimbingan dan arahan dari segenap unsur yang terkait dari BNN maupun dari kepolisian dan instansi-instansi lainnya agar kami dapat
melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat saling bersinergi, saling bekerjasama untuk pemberantasan narkoba ini. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Lurah Jati Sarono, Bapak Arif Santoso MD, dan selanjutnya sambutan yang kedua dimohon Bapak Peneru yaitu Bapak Ketampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini semangat ya Bapak sekarang. Seragam biru-biru, semangat ya. Jadi yang kami hormati Bapak Kepala BNN, yang kami lalu Pak Bambang Rianto, di kalian Pak Heri. Kemudian yang kami hormati dari Kesbangpol, Pak Kepala yang nanti diwakili Bu Esda dari Pak Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian yang kami hormati Pak Lurah Jati Sarono, ini peserta nyonya karena Ibu juga harus disuruh jadi anggota ini. Yang kami hormati seluruh pamong, Bapak-bapak dari LKK, seluruh relawan yang berbahagia. Pertama-tama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari yang indah ini kita bisa silaturahmi bersama-sama pada kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Kami atas nama Perintah Kapanewon tentunya mengapresiasi selamat bekerja pada seluruh relawan. Seragamnya wis biru-biru, mantap. Kayak Metro TV ya, jadi Pak Duga kan aku nih. Dari Padat. Jadi dengan beban pakaian seragam ini, saya kira monggo nanti baru jalan tidak di lapangan, saya kira bisa memberikan semangat pada warga semua. Jadi saya kira tadi sudah sesuai dengan apa ya, sumpah dan ikrar panjenengan itu sebagai pertama penyuluh, penyuluh, kemudian juga memotivasi, motivator, inisiator, dan yang terakhir fasilitator nih, inisiator, fasilitator. Artinya saya kira di lapangan untuk para relawan, saya kira monggo actionnya, karena memang cukup mobilisasi cukup tinggi dan Israel. Kami masih punya PR juga Pak, karena yang saya Pak Kepala Bidang terus Jati Sarono ini kan kota kecamatan, tapi kan kiri kanannya Jati Sarono antara Kembang dan juga yang sebelah selatan itu sekarang cukup ramai, sehingga memang tim ini harus bersinergi dengan kelurahan yang sebelah tentunya. Ini memang PR bagi kami dan termasuk kepada Bapak Lurah, karena tidak bisa terlaksana tim ini hanya berjalan khusus di Jati Sarono. Tapi sekali lagi ini memang kita bersama-sama, harapan kami maksudnya mungkin pencanangannya di sini bersinarnya ya. Jadi desa bebas, desa bersih narkoba, bersinar. Ini memang di sini, tapi harapan saya kelurahan yang lain juga bisa mengikuti, sehingga memang di sini menjadi teladannya. Ketika menjadi teladan dan menjadi contoh, ini yang mudah-mudahan kami kita bersyukur. Saya kira untuk Jati Sarono ini masyarakat cukup mandiri, sehingga kasus untuk narkoba ini sebenarnya tidak berarti. Artinya memang tetap kita harus waspadai. Jadi
Tentu ini sekali lagi Bapak sekalian, saya kira selamat bekerja. Sekali lagi mudah-mudahan nanti setelah menjadi tim relawan ini penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan obat obat ya, ini narkotika dan bisa dikondisikan di sini. Dan untuk kegiatan ini saya kira sudah ada payung hukumnya karena sini sudah ditentukan melalui sudah menjadi desa bersinar. Saya kira APBK ke depan lebih open ya Pak. Meskipun tahun depan ini kita kalau nyun saya Pak Abed. Jadi dana desa itu banyak, tapi kita masih ada 40 harus memang dari pusat terpanjang BLT 40%. Nah, ini yang ini menjadi PR bersama, dan tentunya ini monggo, karena yang namanya dana desa itu kita ya aturannya di tengah jalan kadang bisa berubah aturan mainnya. Mungkin sekarang 40%, siapa tahu nanti 50%. Itu Pak Cari saya kira harus pandai-pandai dengan ketua Bapak BPK ya, jadi ketua dengan seluruhan ketua BPK untuk bisa mereceh kalau nanti dia jangan ada revolusi. Saya kira itu, saya lagi kurangnya mohon maaf. Selamat bekerja, relawan bersinar Jati Sarono, semangat, semoga sukses. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Penewu Rambulan yang memberikan sambutan dengan yel-yel semangat. Ya, Bapak Penewu semangat. Dan selanjutnya ada yel baru mungkin dari Ibu Kesbangpol. Kami persilahkan sambutan dari Ibu Kesbangpol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN PDIY, dalam hal ini diwakili oleh Pak Bambang, Pak Heri, Mbak Dina, dan kawan-kawan semuanya. Yang kami hormati Bapak Panewu Nanggulan, yang kami hormati Pak Lurah, Pak Kepala BPD, dan Bapak Ibu relawan anti narkoba yang baru saja dibubuhkan pada hari ini. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di hari ini yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara pelantikan pengukuhan relawan anti narkoba Kelurahan Jati Sarono. Yang kedua, mohon izin Pak Kabid, kami mohonkan izin Bapak Kepala Badan karena dalam waktu yang sama ada agenda yang lain, jadi mohon maaf tidak bisa rawuh ke sini. Jadi mewakilkan diri kami untuk mewakili dan menghadiri pelantikan pengukuhan relawan anti narkoba Kelurahan Jati Sarono. Yang selanjutnya, kami sangat apresiasi sekali atas pelaksanaan pelantikan pengukuhan anti relawan narkoba pada hari ini. Ini izin Pak Newu karena dari ke-6 desa yang ditetapkan oleh Bupati Kulon Progo di bulan November itu yang pelantikan ini baru Jati Sarono. Jadi ini saya sangat apresiasi sekali. Saya tadi sempat bertanya-tanya sepertinya, kok bisa di penghujung tahun bisa melaksanakan acara seperti ini pakai seragam pula. Jadi ini saya
sampai sempet tak WA ya. Sempet tak mau tak WA Pak Heri. Nah, ini jangan-jangan kok iniin apa gimana ini. Dan ternyata saya tadi diinfo Pak Carik, boten Bu, niki kita pakai apa juga, waduh. Tepuk tangan dong kita semua. Ya. Oke, terima kasih sekali. Dan yang selanjutnya tadi Bapak Ibu sudah dilantik, dikukuhkan sebagai relawan anti narkoba. Yang non sewu tadi juga sudah berikrar ya. Ikrarnya ABCD tadi seperti itu. Nah, non sewu mungkin dengan pengukuhan ataupun dilantik pada hari ini non sewu dan tadi sudah berikrar. Ikrar itu janji ya. Janji itu harus ditepati gitu. Jadi mohon acara pada hari ini tidak berhenti seremonial seperti ini, tapi langkah ke depan apa yang harus kita laksanakan ke depan, mohon sesuai ikrar tadi, jadi sesuai ikrar tadi untuk dilaksanakan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana tadi, yang poin pertama tadi, memberikan informasi edukasi promotif yang sifatnya masif dan lain sebagainya. Hal semacam itu juga tidak harus yang mahal-mahal, misalnya pas di kelompok perondan, misalnya ada pertemuan kelompok perondan, Bapak berarti yang ini kelompok perondan, itu ya mungkin menyempatkan untuk ngendiko terkait pencegahan narkoba. Ibu, mbak ini yang depan sendiri yang misalnya pas pertemuan arisan RT misalnya menyempatkan sedikit melakukan edukasi promotif terkait pencegahan narkoba seperti apa bla 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 dan lain sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang sangat bisa dilakukan. Yang selanjutnya mungkin tadi saya juga di spoiler sedikit Pak Kabid dari Pak Carik bahwa 2022 ternyata Kelurahan Jatisarono sudah menganggarkan terkait pencegahan narkoba. Tepuk tangan dong. Dan jadi ini di waktu sempit bisa merencanakan juga, mengambil sedikit. Memang di rekeningnya kan sangat memungkinkan ya Pak Heri, sesuai yang kita sosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Dan ini kita sangat apresiasi sekali. Oke, selamat bekerja untuk Bapak Ibu relawan semua. Jadi gerakan tidak hanya terhenti sampai di sini pas dilantik pakai empun, tapi justru pekerjaan menanti di depan kita dan rencana ataupun cita-cita kita mewujudkan Kelurahan Jatisarono bersih dari narkoba, insya Allah akan bisa terwujud. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Selamat bekerja dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana janjinya Bu? Semangat. Ibu dari Kesbangpol, Ibu Kepala Bidang yang telah dilaksanakan mewakili Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan sambutan yang keempat dari Bapak Kabid mungkin atau Bapak Bambang, kami persilahkan untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap semangat. Yang kami hormati Pak Penahu, Mas Heri dan teman-teman dari BNNP, Pak Lurah bersama istri, BPK, Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono. Selamat atas pelantikan Bapak Ibu hari ini kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian,
Saya tidak akan bicara panjang lebar, sudah banyak sambutan-sambutan. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit cerita bahwa seiring dengan pembangunan Bapak Ibu sekalian dan teknologi saat ini yang kita rasakan nampak sekali akses pembangunan yang luar biasa, jalan-jalan seperti aspal, Bapak Ibu komunikasi tinggal pijet dari rumah, pesan-pesan makanan, pesan barang tinggal dari kamar bisa. Namun seiring dengan kemudahan-kemudahan ini Bapak Ibu sekalian, dampak yang dirasakan oleh masyarakat ini belum optimal, belum menikmati 100%. Karena apa? Karena banyaknya gangguan-gangguan yang mengiringi perkembangan teknologi dan pembangunan. Adanya perilaku-perilaku amoral, adanya kritik, adanya godaan-godaan yang ada di tengah-tengah jalan sangat mengganggu keluarga kita, di mana kita berangkat ke pasar, berangkat kerja, berangkat sekolah, anak-anak kita ini banyak sekali diganggu oleh kelompok-kelompok yang awal-awalnya ini adalah pemakai miras, narkoba, obat-obat terlarang. Jadi relawan ini Bapak Ibu sekalian, harapan kami dengan komitmen Bapak Lurah beserta Bapak Ibu sekalian, ini wujud nyata yang betul-betul bisa mengamankan warga Jati Sarono untuk membentengi dirinya, membentengi lingkungan desa, lingkungan kelurahan dari bahaya narkoba. Bapak Ibu, bukti sudah nyata. Baru bulan September kemarin ditemukan pabrik obat berbahaya di Bantul. Sekitar 400 juta lebih per bulan diproduksi di Bantul, sehingga kurang lebih 15 juta per hari diproduksi di Bantul. Ini yang ditemukan. Belum lagi nanti muncul-muncul yang baru yang kita tidak bisa mengawasinya. Ini kalau sudah beredar di lingkungan masyarakat akan merusak moral-moral kita, moral-moral anak kita, sehingga banyak ancaman gangguan ketentraman yang akan mengancam keluarga kita. Apalagi ini banyak investor-investor sudah mulai muncul Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya bandara, perkembangan apalagi yang di sini ini merupakan perkembangan desa yang menuju ke kota. Posisi strategis ke sana jalan utama, kemudian di lingkungan di sini banyak fasilitas-fasilitas yang dimungkinkan potensi untuk menjadi transaksi narkoba. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, harapan kami Bapak Ibu sekalian betul-betul menjadi benteng percontohan di Kelurahan Jati Sarono untuk bisa memberi contoh dari kelurahan-kelurahan yang lain Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan setelah dilantik itu banyak yang diam saja tenggelam. Tapi saya yakin dengan komitmen Bapak Lurah beserta Ibu, beserta Bapak Ibu sekalian, saya yakin dengan seragam yang kompak ini akan muncul di berbagai tempat di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa di Jati Sarono ini betul-betul terjaga, betul-betul ada relawan yang mampu bergerak, yang mampu muncul di tengah-tengah masyarakat di media sosial. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, perang yang paling bahaya itu perang di media sosial. Kalau Bapak Ibu sering muncul dengan seragam relawan ini, sering muncul di medsos,
sering muncul di kegiatan tengah-tengah masyarakat di segala kegiatan, entah senam, sepeda, santai, kelompok relawan, entah kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang lain. Ini semua akan melihat, dan para pengedar, para pemakai narkoba pun sudah mulai khawatir, sudah mulai minder. Nah, itu Bapak Ibu gambaran kami, sehingga Bapak Ibu betul-betul kami banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau menjadi contoh, mau menjadi relawan. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan Bapak Ibu sekalian akan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Jati Sarono. Terima kasih atas salah khilaf saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Heri dari Badan Narkotika Nasional Daerah dan Jakarta. Dan selanjutnya kami persilahkan dari BNNPDIY akan menambah sesuatu untuk Bapak Ibu relawan sekalian. Allahu wabarakatuh. Semangat pagi. Dari 4.000 sekian penduduk Jati Sarono, 50 diantaranya terpilih dari 12 paduan. Tepuk tangan Anda semuanya. Pak Lurah dan BPK memilih panjenengan semuanya bukan tanpa sebab dan alasan, tetapi dengan kriteria tertentu, dan kami yakin dan percaya dengan 12 paduan, 24 RW dan 69 RT yang ada di Jati Sarono, dengan 4.000 sekian penduduk, insya Allah Jati Sarono bersih narkoba. Bisa? Yakin? Optimis? Mau? Mampu? Yes. Oke. Jadi Pak MC mengatakan harus ada hasilnya ya. Mohon izin Bapak Anewu, Pak Haryoto, ingkang jati hormatan kerso melalui Pasukatan Enjang Puniko menyelenggarakan Wekdal Sopangedan demi cintanya untuk Jati Sarono. Dan tadi kabar baiknya beliau akan mengajak kami tim BNP ke tempat view yang paling indah di Jati Sarono, katanya bumi. Siap Bapak. Yang kedua, Bunda, Kakanda, Kabid dari Kesbangpol, Bu Elda yang kami hormati, Ayahanda Koordinator B2M Pak Bambang Wilianto, tidak lupa ABS, Lurah tercinta kita, Bapak Arif Budi Santoso. Coba tangan dulu dong. Saya ketemu dengan beliau sepeda. Sebelumnya saya ketemu ke sini waktu mau bilang lurah, tapi sekarang alhamdulillah Tuhan memberkati, meridhoinya. Hari ini bertemu dengan beliau, tokoh muda yang luar biasa, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Jati Sarono. ABS 30 November dilantik, 11 November SK Bupati tertanggal 28 September 2021 Pak Tejo bertanda tangan dengan menetapkan 5 lurah, 5 kelurahan, 1 kelurahan. Tanggal 11 November di Pendopo Pendoworejo sebagai saksi sejarah. Bapak Bupati menganugerahkan dan memberikan secara langsung didampingi oleh Kepala BNPDIY Brigjen Pol Andi Fairan, GM yang diwakili oleh Manajer Humas Zia, dan OBD terkait. Jati Sarono salah satunya yang menerima anugerah dari sekian banyak 78 ya, 78 kelurahan mau berkeluar di Kulon Progo ini. Artinya sebuah momentum progres yang cepat. 30 November dilantik, 11 pemberian SK ya. Tanggal 22 adanya kegiatan yang luar biasa dasar pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita bersama. Kenapa tadi Bu Eda mengatakan mengapresiasi? Karena betul, saya tadi mencoba untuk melihat, menilai izin Pak Lurah dengan Mas Bendahara Desa. Anggaran tahun ini yang dialokasikan untuk P4GN yang masuk di dalam RAB dan berani dalam nomenklatur RAB-nya bertuliskan bisa bersinar Jati Sarono dengan 16.225.000 rupiah. Ini sebuah keberanian kawan. Ini sebuah tekad yang luar biasa yang insya Allah tadi sudah saya mengintip juga di tahun 2022 tetap juga akan menganggarkan
di P4GN ini. Sebuah terobosan, sebuah angin segar buat kita bersama bahwasanya relawan dibentuk tidak hanya di SK-kan belaka, tetapi next time kita jadikan Jati Sarono yang mohon maaf sebelumnya berdasarkan data kawasan rawan di DIY ini ada 32 yang tersebar di kabupaten dan kota. Gunung Kidul itu ada 5, Bantul 5, Jogja 8, Sleman 10, dan Kulon Progo ada 4. Mapping kawasan rawan ini tidak serta-merta Bapak Ibu, tetapi berdasarkan 8 indikator pokok utama dan 5 indikator pendukung dan kerjasama dengan Polda maupun Polres. Di Kulon Progo ada 4 desa atau 3 kelurahan, 1 kelurahan yang masuk dalam kategori waspada. Ada 4 kriteria kawasan rawan itu. Yang pertama adalah bahaya, waspada, siaga, aman. Yang masuk bahaya tidak ada Kulon Progo, tapi masuk waspada ada 4. Boleh saya sebutkan nggak Pak? Boleh. Bisa menjadi sebuah perhatian kita bersama. Yang pertama adalah Wates, miliknya Mas Bambang ya, Pak Lurahnya. Yang kedua adalah Cermeng, Pak Suroto lurahnya. Yang ketiga Giri Purwo, dan yang keempat adalah Jati Sarono. Kalau ini nggak usah tepuk tangan Pak. Tetapi paling tidak menjadi sebuah perhatian kita bersama. Belum ditunjukkan dengan kawasan rawan ini, tapi Pak Lurah sudah menunjukkan tekadnya, yaitu menganggarkan alokasi itu. Dan di 2022 akan disebar para relawan ini untuk memberikan informasi edukasi kepada 12 padukuhan yang ada di wilayah sini. Maka dari itu tidak mengecilkan semangat kita bersama dengan penunjukan kawasan rawan ini, tetapi malah memecut semangat kita. Cancut tali wondo, bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Bapak Ibu yang kami muliakan, angka prevalensi penyalahguna di Indonesia di tahun 2019 LIPI dengan BNN mencatat dengan angka 1,80% atau sekitar 3,41 juta. Kalau dilihat lebih dalam lagi, potret DIY Provinsi DIY ini masuk nominasi urutan kelima angka prevalensi dengan 2,30% atau sekitar 18.082 orang berdasarkan data BPS penduduk Jogja itu 3.800 sekian. Artinya merupakan sebuah keprihatinan dan semangat kita bersama. Semakin tinggi angka prevalensi, berarti semakin semangat kita untuk mengedepankan desa bersinar ini. Salah satu program prioritas nasional BNN yang sudah dilaporkan oleh Bapak Presiden adalah program prioritas nasional, yaitu Desa Bersinar. Dari Desa Bersinar ini kita wujudkan Indonesia Bersinar. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan bandar pengedar kurir itu memasukkan barang ke wilayah kita Bapak Ibu, tetapi malah semakin meningkat. Ya, belum lama kantor kami menangkap beberapa sindikat narkotika di masa pandemi ini, malah meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya tidak mengecilkan semangat para kurir pengedar bandarnya. Untuk itu harus desa, harus ada benteng. Saya terima kasih sudah dipasang spanduk dari kami. Mudah-mudahan ada spanduk tandingan Pak Lurah. Spanduk dari BNN sudah kita pasang di tengah-tengah, ya. Nanti ada spanduk tandingan. Nanti insya Allah kalau sudah dicanangkan, sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati, Kesbangpol juga cancut tali wondo, terserah sebagai ex officio sekretari BNK juga cancut tali wondo, Dinas PMD juga semangat untuk masukkan program P4GN minimal ke 6 desa tersebut. Artinya kalau sudah dicanangkan seperti itu, di dalam SK Pak Bupati itu tertera sebuah kalimat bahwasanya untuk pembiayaan pelaksanaan desa bersinar ada 7 poin penting. Yang pertama APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, ada CSR, ada iuran anggota maupun dari dana yang tidak terikat. Artinya ada peluang dari APBD untuk memasukkan beberapa anggaran. Dan Jati Sarono punya 2 anggota DPRD Kulon Progo, betul?
punya potensi besar untuk membangun kita wilayah zona yang kemarin menjadi kawasan waspada rawan narkoba. Kita coba di 2022, kalau genjotan dari pemerintahan desa dibantu Bapak Panewu dan perangkat pemerintahan daerah, di 2022 kita tunjukkan Jatisarono masuk kategori aman. Siap? Siapa gardanya? Panjenengan sedoyo. 50 Bapak Ibu dari lintas sektoral, perangkat desa, BPK, PKK, Karang Taruna, Toga, Thomas, semuanya dilibatkan. Ya. Semua dilibatkan, tidak ada yang tercicir. Artinya semuanya punya potensi dan peluang. Kami yakin dan percaya 4.000 sekian penduduk ini di tangan 50 pemikir negara atau pemikir bangsa dan Sarono ini akan maju rumah limpah Pulau Cinawi jenjen tentrem Kartorajo wonten ing nawane Gusti ingkang mudheng dumateng paring jagat. Amin. Bapak Ibu, panjenengan sudah mendengarkan, sudah menyaksikan beberapa pemateri narasumber dari Pak Panewu, dari Kesbag, dari KPNP maupun dari SK yang diinfokan oleh petugas tadi. Ada 4. Panjenengan sebagai penyuluh sampaikanlah informasi edukasi P4G kepada masyarakat, baik melalui media tatap muka, cetak, balios, Bandung maupun yang lainnya. Panjenengan punya kewenangan itu. Yang kedua, panjenengan sebagai inisiator merencanakan sebuah program kerja. Tadi sudah dibentuk oleh Pak Lurah berdasarkan SK Lurah tadi, bahwasanya ada ketua, sekretaris, bendahara, sub-sub yang lain. Monggo, tugas pokok fungsi peran masing-masing sesuai dengan kearifan lokal dan budaya di masing-masing padukuhan. Kami yakin dan percaya panjenengan semuanya di tempat-tempat situasi yang bisa memungkinkan panjenengan melakukan informasi edukasi, lakukan. Pertemuan RT, RW, Posyandu, Posbindu, PAUD dan sebagainya, lakukan. Karang Taruna, supaya ada gerakan yang masif, gerakan yang semuanya dan seluruh potensi masyarakat Jatisarono terlibat dan terikat di dalam pergerakan P4G ini. Yang kedua adalah motivator. Panjenengan mengajak, memotivasi kalau ada korban penyalahguna, pecandu narkoba, yang mohon maaf ini menjadi sebuah stigma. Mungkin masyarakat menstigmanya negatif. Saat ini negara sudah membuka keran yang luar biasa untuk merehabilitasi para pecandu penyalahguna ini. Sebelum ditangkap oleh BNN dan polisi, silakan relawan yang tugasnya memotivasi ini mengajak, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat yang masih jadi korban dan pecandu narkoba untuk datang ke BNN, untuk datang ke lembaga rehabilitasi pemerintah maupun komponen masyarakat. Kulon Progo punya tempatnya, di Kalimbawang ada 2, Al-Islami dan Nurul Haromain. Rumah sakit umum Wates juga siap menerima pasien dengan penyalahgunaan narkotika. Atau ke BNN langsung, bisa BNN provinsi, Jalan Bijen Kartamso, Purwowisata sebelah selatannya, atau BNN Bantul, BNN Sleman maupun BNN Kota Jakarta. Monggo panjenengan semuanya akan diterima dengan tim medis kami. Ada psikolog, ada dokter, ada psikiater, ada konselor. Karena seorang pecandu penyalahgunaan tidak bisa sembuh Bapak Ibu, tapi pulih. Dikatakan pulih, anytime, short term, long term, pasti akan kambuh kembali. Nah, recovery addict-nya adalah dengan membutuhkan seluruh tulang tangan kita semuanya, baik dinas kesehatan maupun dari dinas sosial dan dinas terkait. Untuk itu, jangan biarkan kalau sudah menyandang predikat di baju panjenengan belakang tertuliskan relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono, artinya, mohon maaf, mohon izin, nanti kalau pakai seragam tersebut, uniform tersebut, dia buatan tigo pas nang sawah, pas apa istilahnya hal-hal yang tidak membuat tupoksi itu ada gitu. Jadi tempatkan baju sesuai dengan tugas pokok fungsi perannya. Maka dari itu sedikit Bapak Ibu yang mau melapor untuk rehab itu masih sedikit. Mereka masih memandang pecandu itu sebagai orang yang aib. Padahal pecandu itu orang yang sakit. Fardu kifayah hukumnya, bukan sunnah lagi, tapi fardu kifayah untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau dia sudah sehat, dia sudah produktif dan diterima oleh masyarakat, itu yang dikatakan oleh rehabilitasi berkelanjutan atau komplit program rehabilitasinya. Jadi jangan biarkan
kita harus share, aware terhadap permasalahan di kampung kita masing-masing. Jangan sampai kita menangkap baru diadakan proses rehabilitasi. Usahakan rehab dulu, rehab, baru dia sadar dan tidak ditangkap oleh kita. Yang terakhir, tugas dari relawan adalah sebagai mediator, fasilitator kita dengan instansi terkait. Ingat, mewujudkan desa bersinar tidak bisa desa itu sendiri, tetapi harus melibatkan lintas sektoral. BNN provinsi siap hadir, Pak Lurah, Pak Care, Pak Jogoboyo, dan seluruh perangkat desa yang ada. Kami siap menawi dijawil kapanpun. Rasa mikir duitnya anggarannya piro kalau undang BNN. Kita tidak membutuhkan anggaran kalau itu tidak ada anggaran di pemerintahan desa. Enggak tepuk tangan ya. Artinya nggak usah mikir Pak. Kita punya mobil informasi edukasi sosialisasi, kalau butuh panjenengan monggo diundang kami aja, kami datang. Kami sudah gratis, betul bahasa katanya gratis Pak. Termasuk rehab itu gratis. Mulai hari ini. Kalau jenengan nanti sore ada program, monggo jawil kami. Sebetulnya Pak Lurah nanti diagendakan monggo di 2022 nggak apa-apa. TOT, Training of Trainer Relawan. Setuju nggak? Di situ kita akan bekali bagaimana rehabilitasi yang betul, bagaimana menjadi relawan yang betul. Nanti terus mohon maaf, ada yang lumpuh nggak jadi relawan. Wah, sudah tuh pelabis. Aku relawan. Oh, saya narkoba, cekel tak pakai ini. Salah. Jadi harus ada jalurnya, SOP-nya yang berjalan. Relawan boleh nggak menangkap? Boleh nggak menangkap? Boleh nggak menangkap? Kurang dididik bingung Pak. Ya, nanti ada biar panjenengan punya Acuan yang jelas. Kemauan dan acuan yang jelas, nanti bisa diagendakan di tahun berikutnya ya Pak ya. Kita training of trainer, nggak cukup dengan 3-2 jam, tapi setengah hari di hotel mana gitu kan sampai ganti-ganti. Cocok nggak kira-kira? Lebih cepat lebih baik Pak. Wah, lebih cepat lebih baik. Tapi Pak Bendara Desa udah mengatakan ini udah tutup tahun Mas. Ini pun udah luar biasa berani mengatakan ini. Jadi Dinas Kesbangpol, anggaran P4 BN dari oke tenang. Nanti tahun 2022 mau izin buka BIM bisa dialokasikan ke Jalan Sarono nggih? Siap. Siap jenengan. Siap gitu. Siap Ibu? Siap. Kita akan mendengarkan Sri Kandinya Kesbangpol. Nggih. Untuk perubahan Pak karena di murninya cuma yang P4 BN sedikit. Untuk di perubahan, untuk Jalan Sarono siap ya Bu? Siap. 6 desa tersebut ya. Oke, nanti paling atas adalah Jalan Sarono gitu. Insyaallah ya. Tepuk tangan dulu dong, pasti yakin ya. Di tangan Bu Sri Kandi ini cepat sekali kok. Ya, kami diskusi dengan beliau 4 kali rapat jadi gitu. Tadi terkejut kok Pak, terkejut. Hah? Terkejut tadi. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu semua yang kami muliakan, ada 4 tadi, mudah-mudahan menjadi sebuah semangat kita. Pak, panjenengan itu iskariman aubud syahidan. Dibentuk relawan itu, mohon maaf, Pak Lurah tidak menggaji panjenengan, tidak memberikan alokasi insentif per bulan kayak Pak RT, Pak RW, Pak Dinas bukan, atau BPK tidak, tapi relawan insya Allah gajinya surga. Amin. Jadi rasa lebih ketika ada yang menjadi pecandu, penyalahguna, laporkan untuk rehabilitasi, diberikan edukasi yang benar. Tapi kalau ada peredaran gelap narkoba, laporkan pada Babinsa, Babin Kantimas atau BNN. Kita lakukan penyelidikan dan penangkapan. Ingat Bapak, kalau sudah pintu gerbang garda di depan itu sudah tertuliskan desa bersinar, kurir, bandar, pengedar, sindikat mau masuk ke wilayah kita, takut. Karena ada sebuah warning, ada peringatan yang keras di depan. Besok 2022 rencananya Pak Bendara Desa tadi akan membuat banner tiap padukuan. Kalau sudah tiap padukuan itu dibuat spanduk kecil saja, Anda memasuki kawasan bebas narkoba. Bukan bebas narkoba itu boleh pakai, bukan. Tapi kawasan zero narkoba. Di situ kalau sudah ada seperti itu Pak, kurir ingat ilmu arah di dia ini misalnya zero narkoba, mati dari kanan, yakin lah. Nobu mati kayak itu Pak. Jadi kalau bahasa panjenengan itu sudah memberikan sebuah warning di awal, mudah-mudahan para kurir yang mau masukkan barang itu akan ketakutan, betul. Betul nggak? Betul. Itu sih belak-belakan, blok-blokan.
seluruh absurd ngebang itu bebas. Tapi kalau sudah ada warning di depan, peringatan di depan, insya Allah akan menjadi ketakutan dari sindikat memasukkan barang ke wilayah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, strategi kita BNN dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika ada 3. Soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan empowering. Soft power approach adalah dengan mencoba memberikan sebuah upaya pencegahan, upaya rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat. Insya Allah dengan program prioritas nasional, kami BNN akan memunculkan beberapa program di salah 2, 6 desa yang akan kita pilih sebagai pilot project. Yang pertama adalah ketahanan keluarga anti narkoba. Yang kedua adalah ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa. Dan yang ketiga adalah soft skill bagi pelajar SMP. 3 program PN ini akan kita kucurkan program ke wilayah Kulon Progo dengan memilih 6 kalurahnya sudah ditunjuk oleh Pak Bupati. 6 tadi kita masih rahasiakan Pak Lurah mana yang mohon maaf responsif dan informatif dan mau mengikuti program pemerintahan ini, insya Allah akan kita berikan program yang PN ini. Dan kami yakin percaya dengan soft power approach ini akan menekan, karena gencaranya desa bersinar di seluruh Indonesia terbentuk dari desa untuk Indonesia. Yang kedua, hard power approach dengan pemberantasan supremasi hukum. Yang ketiga adalah smart power approach. Media informasi, kami dapat informasi dari Bu Jogoboyo bahwa Jatisarono ini punya radio komunikasi BKM, Badan atau Badan Keswadayaan Masyarakat BKM, punya radio yang luar biasa menjadi informasi dan edukasi panjenengan semuanya. Kita ada materi video, materi bahan-bahan yang nanti Bu Jogoboyo bisa minta kepada kami untuk di-share kepada komunitas radio tersebut. Yang ketiga adalah empowering. Tidak mungkin Bapak Ibu kita berdiri sendiri seperti yang kami memasang di depan tadi. Seluruh stakeholder yang ada, kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas yang sebagai garda terdepan dalam keamanan ketertiban masyarakat. Mohon bantuannya untuk bisa ayo berkolaborasi dan sinergi. Bapak Panglima, Bapak Kapolri sudah mengamanahkan kepada jajarannya untuk sinergi dan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan BNN dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Yakin? Bisa? Bisa. Saya coba untuk tantang panjenengan, kalau saya sebut dengan Jatisarono, jawabannya apa Pak? Jatisarono? Bersinar. Oke. Kalau saya mengatakan Jatisarono perang melawan narkoba, Jatisarono saya mengatakan bersih narkoba bisa. Bersih narkoba bisa. 4 kalimat kita coba. Jatisarono. Pak Nyun Sewu, kalau kalimatnya itu motivasi, kalimatnya semangat, panjenengan yang gregetnya itu ya luar biasa. Ya, nggak ada kalimat perang itu perang melawan narkoba. Pasti perang melawan narkoba. Jatisarono. Bersih narkoba bisa. Pak Bedara, nanti kalau yang salah potong-potong aswatnya. Iya ini selesai, serius. Jatisarono bersih narkoba bisa. Sambil diri bisa. Mas Yuda divideokan, kalau bagus tampilkan ke permukaan medsos BNN, kirimkan ke pusat. Kalau jelek delete. Ya, Mas Yuda siap. Tim dari desa tadi juga ada videonya. Ya Mas, izin Mas untuk memvideokan jajaran para penggawa relawan semuanya. Boleh dengan dari mana bebas. Oh siap. Saya awali dengan semangat pagi dulu ya Pak. Semangat pagi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Semangat pagi. Semangat pagi. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Bela Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Jatisarono. Belum di video Pak. Jatisarono perang melawan narkoba. Bersih narkoba bisa. Harus tepuk 3 kali katakan bisa. Bawa ya Pak. Karena uang masuknya harganya. Kita ulangi tanpa di tag dulu video Mas. Latihan dulu. Siap. Karena ini penting untuk bela Kulon Progo.
Beringkulon Progo, Jati Sarono, Desa Bersinar, Prok, bisa. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo, Jati Sarono, Desa Bersinar Kopo. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo, Jati Sarono, Desa Bersinar Kopo. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo, Jati Sarono, Narkoba, Desa Bersinar Kopo. Bisa. Dapat mana? Sukoharjo. Demi cintanya menghadiri pelantikan Jati Sarono. Olok ora tepuk kok. Esok mangkat nang Jati Sarono. Cakep. Ulangi. Mas divideokan, ulangi. Cakep gitu ya. Esok mangkat nang Jati Sarono. Semangat makarya bangun desa. Supaya wargane urip bahagia lan mulya. Ulang. Esok mangkat nang Jati Sarono. Semangat makarya bangun desa. Supaya wargane urip bahagia lan mulya. Narkoba kudu dibasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh relawan dibuat untuk foto bersama Bapak BNN, Bapak Penewu, Bapak Ibu Kesbangpol dan Bapak. Semangat pagi. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo. Beringkulon Progo, Beringkulon Progo. Jati Sarono, Penanggulangan narkoba. Desa Bersinar Kopo. Bisa. Belum ya. Dan Kelurahan Bersinar, semoga selalu bersinar atas spirit dari BNN Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya acara yang kelima adalah doa. Untuk itu kepada petugas yang telah ditunjuk kami aturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dikukuhkannya relawan anti narkoba di Kelurahan Jati Sarono ini, Kelurahan Jati Sarono benar-benar bisa mewujudkan menjadi kelurahan bersinar. Semoga kelurahan kita ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tughfirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al qaryatana qaryah Jati Sarono ya Allah
قرية آمنة قرية مطمئنة قرية مرضية تجري فيها أحكامك وسنة رسلك واجعلنا وأهلها من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وليهم من الشر والضير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Padang Menti. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yang ketujuh adalah penutup. Sebelum ditutup, sesudah acara ditutup, dimohon untuk para bapak tamu undangan, dimohon nanti dan Kebul Bisono diberkati. Semangat pagi! Pagi! Siapa kita? Indonesia!